Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu nahwunya setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang pengertian i'rab dan juga macam-macamnya. Kita ulang dikit bahwa i'rab adalah perubahan harokat akhir pada setiap kata karena perbedaan pengaruh amil yang datang sebelum kata tersebut. Kemudian macam-macam dari i'rab yaitu disingkat dengan kata ro, na, kho, ja. Ro-nya adalah rofa, na-nya nasab, kho-nya khafad, dan ja-nya jazm. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan merinci tentang i'rab yang pertama yaitu rofa. Nah, kita akan mengenal lebih mendalam tentang rofa tersebut adalah dengan mengenal tanda-tandanya dan tempat-tempat rofa. Yang pertama, tanda-tanda i'rab rofa. Sesuatu atau satu kata, ya, dia akan beri'rab rofa apabila memiliki salah satu dari 4 tanda. Yang tanda tersebut disingkat dengan kata dhawan, yaitu dha-nya harokat dhammah, wa-nya huruf wawu, a-nya huruf alif, dan n-nya huruf nun. Kemudian kita lebih rinci lagi. Sekarang untuk tempat harokat dhammah sebagai tanda i'rab rafa. Harokat dhammah beri'rab rafa apabila memiliki salah satu dari 4 tempat, atau ia menduduki salah satu dari 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa pengertian isim mufrad. Isim mufrad adalah isim artinya kata benda dan mufrad tunggal. Jadi kata benda tunggal atau satu. Baik itu mudzakkar atau muannas. Contoh Aisyah atau Aisyatu, Hamzatu, Aliyun, Muhammadun. Nah, setiap harokat di ujung kata ini, ya, Aisyah, Hamzah, Ali, dan Muhammad, ia harokatnya dhammah. Dan artinya Aisyah adalah seorang yang bernama Aisyah. Hamzah, seorang yang bernama Hamzah. Aliyun, seseorang yang bernama Ali. Muhammadun, seseorang yang bernama Muhammad. Kesemuanya ini i'rabnya adalah rafa. Tanda rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Kemudian tempat yang kedua, sesuatu dikatakan i'rabnya rafa dengan tandanya dhammah, ia berada pada jama taksir.
Apa pengertian jama'? Jama' artinya banyak. Dan banyak dalam bahasa Arab adalah lebih dari 2. Alias mulai dari 3 sampai tak terhingga. Maka itu disebut jama'. Ya. Kemudian taksir. Taksir artinya pecah. Artinya bahwa jamak taksir ini suatu kata yang lebih dari 2, yang mana perubahannya dari mufrad ke jamak itu tidak ada rumus yang khusus yang akan menentukan bahwa itu adalah jamak. Nah, bagaimana cara menentukan jamak taksir? Nah, diantaranya adalah dengan kita mendengar perkataan orang Arab, atau bagi kita yang mungkin tinggal di negeri bukan Arab, adalah dengan membuka kamus. Atau kita membaca banyak kitab, yang itu akan menambah literatur tentang jama' taksir. Akan tetapi, di antara para ulama, ada yang mengumpulkan tentang perubahan mufrad ke jamak taksir. Di antaranya adalah bahwa sesuatu dikatakan jamak taksir yang pertama dari segi harokat yang berubah. Artinya hurufnya sama berjumlah tertentu, akan tetapi harokatnya yang hanya berubah. Contohnya asadun. Satu singa disebut asadun. Dan apabila banyak, usdun. Ya. Asadun satu singa, usdun beberapa singa atau singa-singa. Nah di sini, ya, kata usdun dia i'rabnya rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena ia jama' taksir. Berbeda halnya dengan asadun. Asadun sama i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Nah, di sini alasannya karena ia isim mufrad. Yang kedua, sesuatu dikatakan jamak taksir yaitu dengan pengurangan huruf. Dari mufrad ke jamak, ia berkurang hurufnya. Contoh, satu orang yang tertuduh disebutkan tuhamah. Kalau banyak yang tertuduh, kita menyebutnya tuhamun. Nah, tuhamun di sini, i'rabnya rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena ia jama' taksir. Adapun tuhamatun, yang i'rabnya sama, rofa, tanda rofanya dhammah, akan tetapi alasannya karena ia isim mufrad. Kemudian yang ketiga, sesuatu dikatakan jamak taksir apabila ada penambahan huruf dari mufrad ke jamak. Contoh, sinwun, satu cabang pohon. Kalau banyak menjadi sinwanun, cabang-cabang pohon. Yang keempat, sesuatu dikatakan jamak taksir, yaitu perubahan harokat dari jamak mufrad ke jamak disertai dengan pengurangan huruf ketika jamak. Contoh,
satu buah buku namanya kitabun. Banyak buku kita menyebutnya kutubun. Nah, di sini i'rabnya sama rafa. Tanda rafanya sama dhammah. Perbedaannya adalah kalau kutubun dia jama taksir, kalau kitabun isim mufrad. Yang kelima, sesuatu dikatakan jama taksir, yaitu perubahan harokat disertai dengan penambahan huruf, ya, dari mufrad ke jama. Contohnya, satu sebab kita menyebutnya sababun, dan apabila banyak maka kita mengatakannya asbabun, sebab-sebab. Nah, ini pun sama, ya, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah, akan tetapi yang membedakan adalah kalau sababun isim mufrad, kalau asbabun jama taksir. Kemudian yang keenam, bahwa sesuatu dikatakan jama taksir, yaitu adanya perubahan harokat disertai dengan penambahan dan pengurangan huruf sekaligus. Contoh, satu orang pemimpin kita menyebutnya amirun. Kalau banyak pemimpin kita menyebutnya umara'u. Nah, di sini i'rabnya sama rafa, tanda rafanya dhammah, akan tetapi yang membedakan adalah kalau amirun dia isim mufrad dan umara adalah jama taksir. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk tempat harokat dhammah sebagai tanda i'rab rafa pada tempat yang ketiga, yaitu pada jamak muannas salim. Arti jamak artinya banyak, lebih dari 2. Muannas perempuan, salim selamat. Arti selamat adalah selamat perubahan dari dari mufrad ke jama setelah ditambahkan penambahan tertentu untuk jama muannas salim. Contohnya, Fatimatu artinya seorang perempuan bernama Fatimah. Nah, setelah dijamakkan, ya, yaitu dengan cara tak marbutoh pada Fatimah dibuang, ditambah dengan alif dan ta, sehingga menjadi Fatimatun. Ya, artinya para wanita bernama Fatimah. Nah, perbedaannya ketika dia mufrad tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia termasuk mamnu' minas saraf, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Lain halnya ketika dijamakkan, maka ia bertanwin. Fatimatun. Nah, kesemuanya ini, Fatimatu dan Fatimatun, i'rabnya adalah rafa. Tanda rafanya sama dhammah. Yang membedakan adalah tempatnya saja. Ya, yaitu bahwa Fatimatu dia isim mufrad dan Fatimatun jama muannas salim. Yang terakhir, yang keempat, sesuatu dikatakan i'rabnya rafa dengan tanda rafanya dhammah, yaitu berada pada fi'il mudhari' yang bukan amtsilah khamsah.
Apa saja fi'il mudhari yang dimaksud? Yaitu yang pertama af'alu, atau kita bikin rumus umum ya. Nanti bisa dikiaskan kepada fi'il apa aja yang penting fi'il mudhari ya. Af'alu di sini menunjukkan orang yang berbicara sendirian. Ya, af'alu artinya saya mengerjakan. Naf'alu yang menunjukkan kepada banyak atau jamak ya, naf'alu ya. Artinya kami yang mengerjakan. Walaupun naf'alu di sini boleh juga dikatakan oleh orang yang sendirian yang tujuannya untuk menghormati, mengagungkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yaf'alu, artinya dia seorang laki-laki sedang mengerjakan, dan taf'alu, untuk taf'alu di sini memiliki dua arti. Yang pertama bisa untuk kamu seorang laki-laki akan mengerjakan, atau makna yang kedua, dia seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Nah, kesemuanya ini af'alu, naf'alu, yaf'alu, taf'alu, i'rabnya adalah rafa. Tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia fi'il mudhari yang bukan amsilah khamsah. Bukan fi'il-fi'il yang 5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.